Halo semuanya, hai ketemu lagi sama aku Nyimas Mada. Apa kabar semua teman-teman? Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita mau kepoin doi ya. Teman-teman semuanya silahkan sebut nama orang yang kalian ingin ketahui atau yang sangat sering banget seliweran dan ada terus di perasaan kamu ya. Oke, kita cek orang tersebut dia menyembunyikan apa dari kamu ya, apa yang dia sembunyikan dari kamu gitu ya. Mungkin kamu selama ini ada yang ngerasa enggak apa ya, ngerasain kode-kode yang enggak baik. Oke, kita cek apa yang sedang dia sembunyikan dari kamu ya. Sebut namanya 3 kali, pejamkan mata, tarik napas dan lepas. Apa yang dia sembunyikan dari kamu ya? Apa yang dia sembunyikan selama ini dari kamu? Oke, kita cek dulu apa yang dia sembunyikan. Oke, gawat dong nih. Agak kesel ya ngebacain hari ini. Oke, 1, 2, 3, 4, 9. Ya, aku ngerasa dari gambaran kartu lintriknya malam ini perasaan langsung gak enak ya. Teman-teman semuanya, oke, mohon maaf atas ketidaknyamanannya dalam ucapan aku ya barusan, dan inilah yang akan saya beritahu kepada teman-teman apa yang sebenarnya dia sembunyikan dari teman-teman semua ya, dari Anda ya. Oke, perasaannya dia sama kamu tuh pelin-pelan ya, gitu. Pertama seperti itu. Ya, kalau mungkin belakangan ini kamu ngerasa ada sesuatu hal yang berbeda dari sikapnya, dari ucapannya, dari kebiasaan dia, dari perilaku dia lah ya, yang biasanya oke, sangat sangat enak, sangat nyaman, asik gitu ya. Tiba-tiba ada perubahan ya. Sebenarnya dia tuh orangnya pelin-pelan ya, bukan orangnya pelin-pelan, tapi perasaan dia pelin-pelan sama kamu ya. Di sana apa ya? Dia seperti ada rasa ke kamu itu karena kamu awalnya memandang kamu itu karena pertama dalam hal ekonomi ya, dia ngelihat kamu itu dalam hal ekonomi, akhirnya dia mungkin punya perasaan suka di sana ya sama kamu, dan dia melihat pekerjaan. Jadi teman-teman semua ini mungkin bukan orang sembarangan dan juga bukan orang yang tidak punya pekerjaan ya. Jadi dia melirik awalnya ke sana, dia sukanya karena hal tersebut. Nah, oke, ada nggak sesuatu yang dia sembunyikan dari kamu? Oke, akan saya beritahu bahwasannya ya, pertama perasaan dia sama kamu masih pelin-pelan nih. Sekarang udah mulai pelin-pelan. Kenapa? Karena ada orang baru yang datang nih ya, yang sering kerjasama dalam pekerjaan ya, yang sering kerjasama di dalam satu usaha sama dia. Ada perasaan tuh kayaknya sering berkesinambungan. Sering ngobrol ya, sering ngobrol mereka ya, sering bertukar kabar karena ada satu urusan kerjasama bisnis ya atau usaha, mereka kesehariannya sangat dekat akhirnya. Yang membuat saat ini pikiran dia dan hati dia mulai goyah ya, mulai berubah gitu, berubah. Ada hal-hal yang di dalam hatinya itu kayak ada apa ya, virus merah jambu menyerang dia gitu. Ada perasaan suka terhadap orang baru tersebut ya. Oke, aku melihatnya orang tersebut sih memang perfect ya. Dia terlihat bagus secara fisik dan juga dia orang yang sangat bisa jaga penampilan gitu ya. Akhirnya ada perasaan, timbul rasa suka terhadap orang tersebut, terhadap orang baru tersebut yang membuat dia sekarang banyak pikiran ya, pengen deket terus gitu, pengen terus berkomunikasi dengan orang tersebut ya. Terus ada perasaan apa ya, dalam perasaannya kangen. Jadi saat ini kangennya nggak ke kamu, tapi kangennya, keinginannya
terhadap orang tersebut, terhadap orang baru itu ya. Inilah yang membuat dia pelin-pelan, yang membuat dia banyak masalah ya di dalam komunikasi, di dalam pertemuan kalian. Banyak sekali kejadian-kejadian yang janggal yang tidak kalian saat ini tidak sadari, atau mungkin sudah ada kode-kodenya dan mulai tertangkap dan mulai sadar gitu ya. Ternyata orang yang sedang kamu pikirkan ini banyak hal yang dia simpan dari kamu ya, terutama ini adalah tentang dia memiliki hubungan kerjasama dengan orang lain tersebut, dan ternyata di sana mereka juga ada hubungan ya, hubungan hati gitu. Akhirnya itulah yang membuat kamu sama dia menjauh gitu. Bukan kamunya yang menjauh, tapi dianya menjaga jarak gitu. Banyak sekali sikapnya dingin, cuek, berubah gitu ya. Tapi masih masih menjalin hubungan sama kamu, masih terjalin hubungan dengan kamu, tetapi tidak ada perasaan dingin gitu ya, tidak ada gairah di situ, tidak ada canda tawa ya, tidak pernah ngobrol, tidak pernah jumpa juga gitu, karena dia disibukkan dengan orang yang baru saja dekat dengan dia ya, seperti itu ya teman-teman ya. Apalagi yang dia sembunyikan? Oke, apa yang dia sembunyikan dari Anda? Apa yang dia sembunyikan dari Anda? Oke, ternyata memang orang yang kamu suka ini ya, doimu ini udah punya pasangan sah. Dia punya pasangan sah, dia menjalin hubungan dengan kamu, dan saat ini dia pun sedang menaksir, sedang dekat dengan orang baru yang punya kerjasama dalam urusan pekerjaan atau bisnis atau dagang, yang saat ini mulai sering dia apa ya namanya ya, sering ketemu ya, gitu, yang membuat kamu sama dia akhirnya ada jarak, akhirnya jauh ya, tidak pernah ngobrol, tidak pernah berhubungan, tidak pernah berkomunikasi. Mungkin hanya beberapa saja yang kalau dia urgent atau kamu urgent, kamu juga mulai tahu ya, mulai menarik diri bahwa tanda-tanda itu sudah ada dari dulu, beberapa bulan lalu, sehingga kamu pun mulai sadar untuk menarik dirimu agar tidak jatuh sakit dalam ya, karena perlakuannya, karena sikap dia yang sudah mulai berubah. Oke, aku melihatnya di sini orang baru tersebut adalah single parent ya. Jadi dia sudah memiliki anak tapi sudah tidak punya pasangan. Ya iyalah, orang single parent pasti nggak punya pasangan. Jadi dia mungkin digoda. Aku melihat sering digoda ya, sering bercanda, sering berkirim kabar gitu ya. Oke, apakah sudah berkomunikasi? Ya, sering ketemu juga. Aku melihatnya mereka pernah jalan bareng ya. Satu kali ini, baru satu kali ini ya, dia jalan bareng, ada timbul perasaan di sana, dan dia juga melihat si orang baru tersebut memiliki kelas atau mempunyai keuangan yang lumayan baik gitu ya. Jadi dia juga incer ke sana, sama seperti halnya dia ke kamu. Yang dia incer adalah, pertama adalah uang dan pekerjaan, atau yang dia lihat dari kamu adalah uang dan pekerjaan. Untuk wajah atau yang lainnya di nomor sekian gitu ya. Dia jatuh cintanya kepada orang tuh kayak gitu, dilihatnya seperti itu dulu ya, baru dia timbul perasaan itu melihat semuanya. Dia mungkin harum, bersih gitu ya, tampan atau cantik, dia mulai dekat di situ ya. Oke, untuk tebaran kartu yang terakhir ya, kartu keempat ya, tebaran keempat ini ya. Oke. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku ngerasa di hubungan mereka saat ini sudah mulai berpisah ya. Jadi gini gini, doi kamu ini punya perasaan terhadap orang baru tersebut dan pernah jalan satu kali bertemu ya, tapi dia sering telepon atau berkirim kabar itu by phone itu rajin ya, dia rajin gitu. Di sana ada perasaan khawatir, ada perasaan gelisah, ada cekcok kecil yang terjadi di antara mereka, ada kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka. Sepertinya doi kamu ini adalah tipe orang yang pecemburu, ya. Banyak mengatur dan juga banyak ngomong atau banyak bicara, ya kan? Tetapi sama kamu dia banyak diam, tapi dengan orang baru tersebut dia lebih banyak apa ya, ngatur gitu ya.
Jadi orang baru ini nggak suka gitu, nggak suka diatur, nggak suka dia, banyak kasih omelan atau ocehan, ya, sehingga saat ini dia berdua ini sudah berpisah gitu ya. Sudah saling berpisah gitu, tapi hubungan kerjaan masih dijalani. Hati-hati ya, karena ini mungkin, ke depannya ada perubahan lagi, ke depannya ada perubahan lagi, karena kayaknya si doi ini apa namanya, pelin-pelan perasaannya, masih labil ya, seperti itu. Dewasa tapi labil perasaan dia. Itu yang membuat saat ini dia tuh kayak gini ya, si orang barunya ini kayak marah gitu, kesel sama dia. Akhirnya memutus kontaknya, terus menjauhi dia. Ya, mungkin dia ada blok-blokan antara doimu dengan dia orang baru itu, sedang bertengkar, sedang marahan ya. Saat ini perasaan dia lagi ruwet mikirin si orang baru ini. Pingin ketemu nih kayaknya nih ya. Pingin ketemu banget, soalnya aku lihat di sini ada kartu pertemuan, dia ada rasa sayang dan kangen, ingin jumpa gitu ya. Oke, aku melihat memang si doi kamu ini gairahnya tinggi banget ya, mungkin dalam hal-hal seperti ini tuh gampang terpacu, adrenalin seksnya tuh tinggi ya, untuk jumpa-jumpa kayak gini tuh kayak yang ngotot banget pingin ketemu ya. Tapi aku lihat lagi si orang baru ini juga orangnya, termasuknya bawel dan sangat, apa ya namanya ya, keras gitu. Jadi meskipun dia melawan doi kamu yang begitu bawel, dia bisa gitu ya melawannya gitu. Sehingga di sini agak ada kemarahan di perasaan doi kamu ini, ngerasa ada, apa ya, api amarah dia. Akhirnya mereka berdua putus, tapi aku sarankan ya teman-teman, lebih baik dijauhi aja orang ini. Karena meskipun dia saat ini tidak dekat, tapi nanti mereka akan nyambung lagi dan banyak sekali peristiwa nanti yang akan menyakitkan Anda gitu. Jadi aku di sini nggak nakut-nakutin, tapi memang saat ini gitu ya, dia memang nggak normal sih kataku ya, pecandu gitu ya. Jadi dia gonta-ganti setiap ada orang yang mungkin memiliki keuangan atau fisik yang bagus dikit dia langsung ngiler gitu ya. Nggak normal, nggak sehat pikirannya ya. Sudah punya pasangan, di pasangannya dicuekin, pasangannya sering bertengkar, dia banyak banget kekisruhan dan pertengkaran antara dia dengan pasangan saya karena ego. Dua-duanya egonya tinggi, akhirnya sering bertengkar, dia tidak punya rasa, tidak punya gairah terhadap pasangan saya, akhirnya dia berselingkuh atau memiliki hubungan dengan Anda ya teman-teman ya. Oke, di sini Anda terlalu baik ya, banyak memberikan waktu, banyak menolong apapun ya, masalah keuangan, pekerjaan, bahkan selalu menemani dia di saat dia sedang terpuruk. Tetapi saat dia mulai bangkit, pekerjaannya mulai bagus, dia dekat dengan orang lain, ya. Dia mulai menjalin hubungan karena pekerjaan ini loh yang kamu tunjukin kerjaannya, yang kamu ajarin kerjaannya. Ternyata dia punya hubungan dengan orang baru itu dari pekerjaan yang kamu ajarin ini, yang kamu tuntun ini gitu ya. Ya, di situ dia ada rasa dengan orang baru tersebut, dia ada perasaan dalam ya, cinta gitu, gairah terhadap orang tersebut, akhirnya mereka bertemu dan bersama lah hingga hari ini. Meskipun saat ini ada kartu perpisahan antara dia mungkin sehabis bertengkar ya, ada blok-blokan, ruwet gitu. Cuman perasaan dia sayang, banyak diem karena juga banyak perselisihan yang terjadi di antara mereka, rasa kecemburuan, curiga sih. Doimu ini curiganya tinggi banget gitu loh sama orang baru ini ya. Mungkin karena rasa cemburu ya, takut dia diambil orang karena single parent nih, lumayan orangnya gitu kan. Nah, di situ dia ruwet gitu ya, dia kepikiran terus dengan orang tersebut gitu ya. Ini belum deket tapi dia mulai intens gitu. Cuman si orang baru ini kayaknya orangnya galak gitu. Jadi nggak suka diatur, nggak suka dikasih apa ya, kayak larangan-larangan gitu. Akhirnya nanti aku melihatnya doi kamu akan tunduk dan turut sama orang tersebut ya. Seperti itu karena apa? Karena masalah uang sih sebenarnya. Karena dia juga di situ pekerjaannya membutuhkan modal ya. Guys, kamu terlalu baik sama dia. Kamu sangat sangat apa ya? Mencintai dia. Mungkin kamu juga ingin membantu karena dia awalnya kan baik-baik datangnya gitu ya ke Anda, tapi dia ternyata saat ini mulai menggoyahkan perasaanmu gitu, mulai melukai kamu, mulai ngorek-ngorek apa ya namanya ya, orang lain gitu ya. Jadi dia mencari-cari orang yang lebih di atas kamu gitu. Tapi aku melihatnya mereka sih, aku melihatnya sih mereka nggak terlalu akan baik-baik saja ya, karena si
orang baru tersebut termasuk orang yang bawel dan itu akan mencelakai hubungan dia dengan pasangan sahnya. Paham kan teman-teman? Seperti apa kalau kalau kataku gini, dia itu orangnya pemarah dan galak, dia nggak dilayanin atau dia nggak diturutin, dia bisa aja datang ke pasangan sahnya gitu, ngerusak komunikasi antara dia dengan pasangan sahnya, itu bisa bahaya karena ini tipe orang yang keras sekali, egonya tinggi dan pinginnya apa-apa menang, nggak bisa diomong gitu ya. Jadi dia nanti akan datang apa namanya, seperti memberitahu bahwa dia punya hubungan dengan doi kamu ini. Oke, sarannya bagaimana? Kita cek di kartu tarotnya seperti apa. Mengerikan banget ya, benar-benar tidak normal pikirannya. Teman-teman semuanya, saya mohon maaf atas apa yang saya bacakan hari ini ya. Mohon jangan ada yang marah dan tersinggung untuk ucapan ini. Tolong dibaca, tolong didengar dari awal ya, supaya tidak ada keributan di antara kita di dalam kolom komentar ya. Jangan sampai dikiranya aku ini memenangkan satu pihak, tapi memang si doinya ini yang kurang bagus dan sangat kurang ajar ya sama anda semua ini ya. Oke, teman-teman semuanya, mohon maaf, mohon diberikan maklum ya. Untuk pembacaan lintrik memang selalu tertariknya energi orang-orang yang benar-benar kita tidak masuk akal ya. Kok sudah memiliki satu orang di luar, sudah memiliki pasangan sah, ternyata dia masih bisa mencuri-curi pandang dan apa ya, jatuh cinta lagi gitu loh. Kok bisa seperti itu? Ada orang yang nggak normal seperti ini ya. Oke, kita cek apa yang mesti Anda lakukan ke depannya. Apa yang mesti Anda lakukan ke depannya terhadap hubungan ini. Oke, di sini aku melihat kamu juga kayaknya ragu ya mau ninggalin dia, kamu masih sayang, kamu juga perasaannya masih besar ya sama doi kamu ini. Banyak kenangan lah ya bersama dia, banyak juga materi yang sudah dikeluarkan kamu untuk bisa dekat dengan dia. Hal-hal inilah yang membuat kamu berat untuk bangkit meninggalkan dia ya. Oke, bagaimana kita cek nanti apalagi yang akan terbaca di tarot ini. Fokuskan dan usahakan kamu berjuang ya untuk bisa mengobati perasaan gelisah kamu, kecemburuan kamu, karena komunikasi sudah mulai redup, tidak ada lagi apa namanya, kegembiraan di saat berjumpa atau bertelepon ya, karena mungkin hatinya sudah terbagi, hatinya sudah dengan yang tidak baik gitu ya, sudah dibagi-bagi, sudah banyak hal yang tidak baik lah di perasaan dia terhadap kamu pun sudah mulai tidak ada rasa itu ya. Hanya saja dia masih terus berusaha menjaga hubungan ini dengan kamu karena dia juga seperti ini ya, kayak batu loncatan gitu ya. Jadi hati-hati buat teman-teman, takut dianya nanti manipulasi teman-teman lebih banyak. Jadi teman-teman harus cepat ambil sikap. Di sini ada kartu Egg of Pentacles ya. Lagi-lagi karena uang aku melihatnya ya, teman-teman semuanya perhatikan kalau hubungan apa-apapun ya karena uang, karena materi itu pasti ujung-ujungnya nggak bagus dan itu akan mengakibatkan fatal. Nanti kamu jatuhnya benar-benar jadi nol, dia bangkit dan kamu dilupakan, nanti kamu banyak disalahkan karena aku melihat dia tipe orang yang keras banget ya, keras, cuek, nggak pedulian kalau misalkan kamu dalam keadaan tidak baik-baik saja. Jadi aku kasih saran dari kartunya ini ya. Oke, untuk saat ini mungkin kalian bisa cari tahu atau observasi dulu sejauh mana hubungan mereka, sejauh mana apa ya namanya ya, kesempatan kamu bisa kembali lagi, bisa menjadi satu lagi dengan doi kamu ini. Kamu cari tahu dulu itu ya. Di sini ada Knight of Cups, oke. Aku melihatnya gini, jadi teman-temanku ya, mungkin saat ini dia tuh mungkin juga terlihatnya labil ya, gampang banget jatuh cinta, gampang banget terpengaruh hatinya untuk tergoda ya. Tapi teman-teman tahu nggak sih gitu ya, kalau teman-teman mau move on, teman-teman juga mau bisa menyembuhkan diri ya, healing atau istilahnya mulai memperbaiki diri lah, di sana akan ada orang atau seseorang yang dari jauh sudah sangat sering memperhatikan Anda gitu ya.
dia sering melihat bagaimana Anda dan ada apa dengan Anda dalam kehidupan Anda sedang bagaimana. Dia mulai paham ya, ada seseorang yang selama ini memperhatikan bagaimana gerak-gerik Anda dengan pasangan doi kamu yang ini gitu ya. Ada ketidakbaikan, ada ketidakseimbangan antara kamu dengan doi kamu, dia paham gitu. Dia ingin ngasih tahu sebenarnya, tapi dia mencoba untuk diam dulu, mencari waktu yang tepat untuk datang kepada kamu ya. Di sini ada As of Pentacles, di mana akan ada apa yang namanya tawaran baru di kamu. Meskipun hubungan asmara kamu sama dia nggak bagus, berantakan gitu ya, tapi aku melihatnya rezeki kamu ini lagi akan naik gitu ya. Rezeki kamu nih akan ada peluang tawaran baru lagi. Mungkin kamu ditawarin pindah kerja, atau kamu ditawarin dengan jabatan baru, atau kamu ditawarin dengan hal-hal yang berbau materi atau uang ya. Di sini akan ada dalam waktu dekat ini ya, seseorang yang baru datang kepadamu menawarkan cinta ya, menawarkan hubungan denganmu, dan juga ada orang yang akan mendatangkan atau membawamu ke dalam kebahagiaan secara keuangan atau materi ya. Bisa pindah pekerjaan, ataupun kamu mendapatkan sesuatu yang kamu tunggu-tunggu selama ini ya. Di dalam materi kamu akan ada perbaikan dan akan ada pemulihan ya. Jadi cinta kamu mungkin nggak bagus, tapi di rezeki kamu sedang dinaikkan ya. Di sini ada Ten of Pentacles ya. Jadi memang dia sudah berkeluarga ya, sudah punya pasangan, sudah punya lengkap lah gitu ya istilahnya. Terus kamu datang dalam kehidupannya dia, itu bukan salah kamu, tetapi memang dianya merapat kepada kamu. Dan aku tahu mungkin usaha dia itu mendekati kamu seperti apa ya. Awalnya juga kamu nggak segampangan itu gitu, tiba-tiba saat ini kamu mulai dicampakkan ya, karena dia di sini aku melihatnya mendekati seseorang yang memiliki kekayaan atau memiliki finansial yang lebih tinggi dari kamu ya. Itu hati-hati dengan orang seperti ini yang selalu mencari tentang cintanya dari segi ekonomi, dari segi uang ya. Ada Two of Wands ya. Jadi teman-teman, kalau saat ini sudah ada keputusan, sudah ambil plan gitu ya, jangan ragu, jangan bimbang, ambil plan tersebut, karena aku melihatnya di sana ada rezeki besar, di mana mungkin kamu saat ini merasa tandus ya, hatinya merasa kering, merasa sepi, merasa tidak berdaya, sakit gitu ya. Tetapi kamu di situ punya plan atau punya rencana yang sudah kamu susun rapi, itu jalankan saja, karena di sana akan ada kebahagiaan, akan ada pintu rezeki yang terbuka, bahkan ada hubungan baru yang akan mendekat ya. Jadi kamu selangkah lagi bisa maju, bisa sukses gitu ya, untuk meninggalkan orang yang sudah mengkhianati kamu ini. Itu saran dari kartu tarotnya. Dan Knight of Wands artinya bahwa seseorang yang kelak akan datang kepadamu lumayan ya. dari segi ekonomi dia lumayan lebih bagus dari kamu, bahkan dia sudah punya kendaraan, bahkan dia juga terlihat rapi, bersih, seperti apa yang kamu inginkan selama ini ya. Kalau kamu saat ini sudah berumah tangga, misalkan kamu berhubungan dengan orang yang sudah berumah tangga juga ya, kamu lepaskan ya ikatan seperti itu, jangan diteruskan ya. Karena apa? Nanti akan merusak segala-galanya. Nah, dari hubungan yang tidak setia itu bisa menghancurkan segala-galanya. Jadi kamu harus pikirkan dulu sebelum kamu mau mulai dengan hubungan dengan orang lain. Bersihkan dulu hubungan kamu dengan saat ini. Kalau memang kamu tidak cinta dengan pasanganmu, lepaskan dia ya. Kalau misalkan teman-teman ini adalah single ya, beruntung karena orang tersebut ini terlihatnya masih muda ya, masih muda, usianya di bawah kamu. Dia mulai menyukai kamu sudah sejak lama sih. Aku melihat di kartunya dia memperhatikan kamu, bagaimana kamu dan siapa kamu, dia paham gitu ya. Dia membawa kendaraan juga, dia sudah, walaupun usianya muda, tapi dia mapan dalam hal keuangan dan pekerjaan. Di sini dia sudah mulai menangkap gerak-gerik yang terjadi saat ini sama kamu ya teman-teman ya. Jangan terlalu dipaksakan. Kalau memang sudah tidak mau yang di sana, jangan terus dipaksakan. Di sini ada the sun, artinya adalah kebahagiaan yang sebentar lagi akan kamu dapatkan ya. Jadi kamu tidak perlu terlalu larut-larut bersedih ya dalam keadaan ini, karena di dalam kartu lintriknya mungkin mengatakan bahwa hal-hal yang tidak baik yang sedang kamu dan seseorang alami saat ini, ternyata di dalam kartu tarotnya penuh dengan pesan bagus gitu ya, pesannya untuk kamu agar kamu tuh berusaha berjuang gitu, lebih fokus pada keuangan, karena kalau kamu tahu ternyata di sana ada orang yang selalu memperhatikan
melewatkan kamu, usianya lebih muda dari kamu atau dia seusia dengan kamu, dan ada seseorang yang akan menawarkan pekerjaan kepada kamu atau bisnis, ataupun kamu akan mendapatkan rezeki yang tak terduga, yang itu yang kamu tunggu selama ini. Dan di sini juga ada harapan kamu yang terpenuhi, yang terkabulkan ya, dari hasil kesabaran kamu. Dan mungkin juga kamu saat ini mungkin ya, aku melihat mungkin ada yang sedang mengandung ya, ada yang sedang hamil ya, tapi sikap dari pasangan atau doi kamu ini aneh gitu, nggak datang, nggak banyak berkomunikasi sama kamu, bahkan tidak apa ya, memperhatikan kamu. Ternyata dia ada inceran lain, ternyata dia ada urusan lain ya, kamu ditinggalkan atau kamu mungkin belum berkomunikasi sedangkan kamu saat ini sedang mengandung ya. Oke, teman-teman semuanya, kalau memang ini ada di dalam posisi itu ya, teman-teman sabar, jangan terlalu menyesali apa yang sudah diperbuat dan apa yang sudah terjadi. Tetap tersenyum seperti anak-anak ya. Jadi anak-anak itu kan tidak takut dengan hal apapun karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah dia berbuat sesuatu yang salah ya. Jadi kamu pun seperti itu, tidak perlu takut karena apapun yang kamu takutkan itu belum tentu terjadi ya. Jadi anggap saja kamu anak-anak yang tidak tahu apa-apa di depan nanti, tapi kamu usahakan dari saat ini untuk belajar mengikhlaskan, belajar untuk bersabar, dan tidak perlu dendam ya, tidak perlu dendam. Aku katakan tidak perlu dendam dan balas dendam. Karena apa? Semua akan kembali pada orang yang sudah menyakitimu. Ingat ya, jangan sampai dibalas, apalagi menggunakan ilmu hitam, apalagi menggunakan sihir, apalagi membicarakan kejelekan dia kepada temanmu, kepada keluargamu. Kenapa? Karena akan terpercik muka sendiri. Nanti kamu juga kebawa-bawa jeleknya. Jadi kamu tidak perlu menceritakan, tidak perlu memfitnah ya. Kamu cukup diam, sabar. Nanti kelak tidak akan lama lagi dia akan mendapatkan balasan yang setimpal dari perbuatan yang dia lakukan, karena dia sudah memiliki hubungan dengan orang baru, dan orang baru tersebut di luar batas kendali dia. Dia cerewet, dia pengatur, maka itu akan terjadi penyiksaan buat dia dan pasangan sahnya ke depan. Jadi teman-teman tetap sabar, tidak perlu emosi dengan berita yang saat ini aku sampaikan ya. Ada The Hangman. Sebenarnya dalam kalbunya dia bingung sih gitu ya, bingung ngejalanin ini, tapi dia berusaha untuk ke kamu bisa, ke sana bisa, ke pasangan sahnya juga bisa. Jadi dia tuh kayak fleksibel ya, bisa mengatur waktu di antara kamu dan dia, dan juga pasangan sahnya. Dia ahli dalam hal ini. Jadi hati-hati dengan orang ini. Dia suhu ya, mempermainkan orang lain, mempermainkan perasaan kamu ya. Dengar anakku ya, di sini nanti dia akan mendapatkan kesusahan kok ya. Pertama, dia akan juga mendapatkan sesuatu hal yang tidak baik atas perbuatan dia sama kamu ya. Jadi si doi yang dekat dengan dia ini ya, dia kan cerewet, bawel gitu ya. Udah pasti dia bakal dapatkan sesuatu hal yang menakjubkan gitu ya, sesuatu hal yang mungkin dia tidak sangka-sangka, sebuah penderitaan, kehancuran yang baru mau dimulai gitu ya. Dia akan sedikit demi sedikit kehilangan banyak keuangan dia, rezeki dia akan mulai berubah ya, dia akan mulai kesulitan keuangan. Jangan salah ya, waktu dia berpasangan dengan pasangan sahnya itu penuh dengan masalah gitu. Datang berjumpa dengan kamu, keadaan membaik, keadaan bagus, berjalan normal, tapi saat dia naik, dia diketemukan lagi di dalam sebuah pekerjaan atau kerjasama bisnis barunya, yang mana itu adalah modal ataupun keahlian yang sudah kamu ajarkan kepada si doi. Nah, di sini nanti akan ada keambrukan dalam finansialnya dia, kesehatannya dia juga akan menurun, dia akan banyak ngerasa kesepian, kedinginan, karena nanti dia akan mendapatkan sesuatu hal yang tidak diduga-duga. Mungkin dengan pasangannya dengan pasangan sahnya dia akan ribut besar gitu ya. Entah apa yang akan terjadi, sepertinya akan didatangi gitu dari kartu ini ya. Dan dia mungkin akan lebih kacau dari hubunganmu yang adem ayem, aman, tentram gitu ya. Tetapi untuk orang ini dia akan merasakan banyak permasalahan dan banyak pertengkaran, makanya sama kamu saat ini jauh gitu, karena dia lagi mesra-mesranya sama orang baru ya. Di sini ada The Star, artinya apa? Ada banyak keberuntungan, keberhasilan, kesuksesan yang akan kamu dapatkan setelah kamu lepas dari dia ya. Kamu akan lebih fokus terhadap hal-hal yang mungkin positif. Kalau misalkan sekarang kamu sudah menikah dengan orang ini dan kamu tahu ya suami kamu ataupun istri kamu ini tidak baik di belakang kamu, dia akan mendapatkan balasannya gitu ya. Jadi keberuntungan yang dia miliki itu akan lama-lama akan hilang, akan tidak ada. Mereka
tidak akan memiliki keberuntungan itu ya, karena sudah tidak setia padamu, mempermainkanmu di belakang, maka itu yang akan dia dapatkan dalam waktu dekat ini. Jadi berdoalah yang baik supaya keberuntungan itu akan menjadi milikmu, dan apapun itu akan kembali kepada orang yang sudah mengirim gitu ya. Misalkan dia mengatakan sesuatu hal yang tidak baik, menyakiti kamu, itu akan kembali lagi kepadanya. The shadow, ya kan? Artinya apa? Jadi kamu jangan takut, yang harus takut tuh dia gitu. Kamu tidak perlu takut karena kamu ditinggalkan, kamu tidak perlu takut kamu kesepian. Tidak akan terjadi itu. Yang apapun yang kamu takutkan tidak akan terjadi pada diri kamu. Justru kamu akan mengalami kebangkitan. Kebangkitan dalam ekonomi, keuangan, pekerjaan membaik, mental membaik gitu ya. Dan juga beberapa orang yang lama mungkin kamu ingin dekati dan terhalang oleh sikap dia yang penuh dengan cemburu dan curiga, pada akhirnya kamu akan menyambung silaturahmi dengan banyak orang yang sudah kamu abaikan selama ini, dan dia akan mendapatkan balasan dari setiap perbuatan yang sudah dia buat ke kamu. Kamu sudah sangat baik, sangat sabar, pura-pura nggak tahu, saat ini semua terbuka dan dia akan mendapatkan apa yang dia tanam selama ini. Oke teman-temanku semuanya, hati-hati dalam bertindak, meskipun kamu di sini adalah posisinya sebagai orang ketiga, ataupun kamu adalah pasangan sahnya, ataupun kamu adalah orang baru yang kenal baru, ya hati-hati, dicek dulu apakah dia tidak ada orang lain lagi selain kamu apa pasangan sahnya, atau bagaimana. Bukan apa-apa ya, karena biasanya sesuatu hubungan itu kan memang ada masalah terus ya, dan nanti kalau terus-menerus begitu kamu kena racun gitu, kena racunnya dia, dan kamu banyak mengalami kesedihan gara-gara perbuatannya dia. Awalnya mungkin kamu diminta untuk bisa membantu dia, healing dia dari kesusahan, dari penderitaan ekonominya, dari penderitaan batinnya. Setelah selesai semua itu, ya hati-hati saja dia tidak tahu berterima kasih, akhirnya pergi. Jadi teman-teman semuanya tetap jaga diri, jaga mental, jangan terlalu baik pada kekasihmu atau doimu atau suamimu ya, apapun itu dia adalah orang lain gitu ya. Kamu harus tetap waspada, tetap berkarir dengan fokus, dan jangan lupa bersedekah adalah supaya kamu terlindungi dari segala macam bentuk penyiksaan batin dari setiap manusia yang kurang normal ya pikiran dan hatinya. Aku bilang sih seperti itu ya. Orang-orang yang seperti ini sakit jiwanya ya, menyakiti sesama, menyakitin pasangannya. Dia tidak bersyukur dengan apa yang sudah dia miliki, dan dia tidak menjaga apa yang selama ini dia kejar, ternyata dia lepas juga demi dapat yang lebih ya. Jangan sampai hukum karma dunia itu turun dan menyakitkan sebelum ketemu ajalnya, kita sudah menderita sampai kita mau tua nanti belum selesai juga karmanya. Jangan sampai itu terjadi. Jaga diri, jaga ibadahnya, tetap mawas diri ya. Aku ngomong seperti ini kenapa? Bukan aku ngajarin, tapi memang inilah ya, ini adalah pegangan untuk kita hidup bahagia. Ini adalah pegangan agar kita tuh selamat dari orang-orang NPD, dari orang-orang toksik, dari orang-orang yang tidak tahu berterima kasih ya. Baik itu di dalam komentar juga ada orang seperti itu. Abaikan. Bagaimanapun kita harus terus belajar dari segala peristiwa yang tidak baik, dan bahkan dari omongan orang yang tidak baik, agar kita mulai berproses menjadi orang yang lebih kuat dan lebih berharga, dan bisa menolong sesama dari setiap peristiwa dan pengalaman yang kita alami ya. Teman-temanku semuanya, terima kasih banyak dan bye-bye. Sampai jumpa lagi. Tunggu, aku lupa, belum zodiaknya. Di sini ada zodiak Taurus, ada zodiak Leo, Virgo, Scorpio, ada Capricorn, Virgo, ada Aries, Leo, ada Leo lagi, ada Aries, ada Taurus, Aquarius, dan Scorpio. Untuk energi yang paling besar yaitu adalah di Leo dan di Virgo dan juga Taurus ya. Untuk teman-temanku semuanya, hati-hati. Dan ini bukan sebuah cerita atau dongeng, tapi mungkin ada beberapa teman kita yang sedang mengalami hal ini. Kita doakan yuk sama-sama, semoga urusan dia agar cepat selesai dan dimudahkan dari segala urusannya. Dan mungkin juga teman-teman di sini ada yang sudah atau saat ini sedang mengandung, tapi sedang tidak pedulikan oleh pasangannya. Kita doakan yuk, semoga dia selamat, diberikan kekuatan, diberikan rezeki yang berlimpah agar hidup bahagia ya, walaupun dia tanpa pasangan ataupun dia dalam keadaan terhimpit seperti ini ya. Semoga Tuhan semesta alam membukakan jalannya, membukakan rezekinya, dan kesabaran sebesar-besarnya agar dia bisa berproses, agar teman kita bisa menjadi orang yang kuat dan bisa lebih baik dari
saat dia berpasangan dengan orang yang tidak normal ini ya. Kita cek di sini ada inisial huruf depan ya teman-teman ya, huruf pertama atau mungkin huruf panggilan dari kekasih kamu, biasa dipanggil apa ya, ini orangnya begitu, bukan dari inisial aja tapi panggilan, inisial panggilan atau nama depannya ya. Gimana ya? Paham dong ya. Oke teman-temanku semuanya, terima kasih banyak dan sampai jumpa. Dah.